Hello, my dear students. How's life there? I hope you are always fine and in good condition, like me here. Alright, now with me, Mr. Silalahi, your English teacher. We are in English class with the topic of introduction, how to learn in the extra lesson. Anak-anakku sekalian, saya berharap kalian di sana baik-baik saja. Dan saat ini bersama saya Bapak Silalahi dalam pelajaran bahasa Inggris. Di pertemuan pertama ini adalah pengenalan bagaimana sistem belajar, teknik-teknik belajar di les tambahan ini. Les untuk persiapan ujian masuk SMA+. Nah, jadi hal-hal praktis yang perlu saya sampaikan kepada anak didik kami sekalian. Yang pertama, setiap kali mendengarkan video pembelajaran, pastikan bahwa Anda itu sudah duduk pada posisi yang benar. Ya, tidak boleh duduk di lantai karena sebentar saja kakimu akan pegal. Ya, tidak boleh juga sambil tidur-tiduran karena sebentar lagi kau akan bermimpi. Ya, jadi yang benar adalah Anda mengambil posisi duduk tersendiri, apakah di belakang rumah, apakah di samping rumah. Ya, usahakan suasana yang hening, yang konsentrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai sistem belajar atau cara belajar, saya nanti akan menyajikan model-model soal. Model soal itu bukan saya yang buat. Itu soal yang agak berkualitas karena soal-soal itu sudah banyak itu di internet, ya, bagaimana soal-soal untuk ujian masuk SMA+, dan itu yang saya kumpulkan, ya. Jadi bukan Bapak Silalahi yang membuat, ya. Kalau saya yang membuat mungkin kualitasnya agak kurang. Jadi kalau kita upload dari internet kualitasnya pasti terjamin. Nah, tapi bagaimana sistem belajarnya? Itu yang pertama, tadi saya sajikan soal. Lalu bukan dari soal itu langsung kita hanya menjawab A, nomor 2 B, nomor 3 C. Nah, kalau seperti itu model belajar, sampai bertahun-tahun pun Anda tidak akan bisa pintar. Maka yang benar adalah kita kumpas secara tuntas, mulai dari membaca keseluruhan, mengerti isi teksnya, cara melafalkannya, cara mengucapkannya, kunci jawabannya kita kasih, kita bahas pilihannya A, B, C, D. Nah, itu semua kita bahas. Nah, dengan demikian satu soal saja Anda sudah kaya, ya. Oleh karena itu, supaya tidak membuang-buang waktu lagi, ikutilah pembelajaran hari ini mulai dengan pembahasan soal-soal. Anak didik kami sekalian, nanti untuk pembelajaran persiapan ujian masuk SMA+ ini, kalian akan dibimbing oleh 3 orang guru. Yang pertama, Bapak Asinaga, dengan materi pokok yang akan dibawakan adalah, ya, Introduction of the Entry Test Materials, Question and Explanation about Tenses, Question and Explanation about Conditional Sentences, Question and Explanation about Relative Pronouns, Vocabularies Buildings. Ya, jadi inilah materi yang akan dibawakan oleh Bapak Sinaga. Kemudian materi pokok yang akan dibawakan oleh Bapak Silalahi adalah, yang saya adalah, ya, short functional text, ya, yang berbentuk natives, announcement, invitation, letter, greeting card, label, advertisement, short message. Kemudian soal yang akan dibawakan oleh Ibu Sihombing adalah, ya, jenis-jenis teks seperti descriptive, recount, narrative, report, and procedures text. Inilah materi-materi yang akan Anda temukan selama pembelajaran
ya persiapan untuk ujian masuk SMA Plus. Nah, jadi materi-materi ini ya, materi-materi ini bukan materi yang diambil ya sembarangan saja, tetapi materi yang kita simpulkan berdasarkan beberapa analisa kami dari soal-soal ujian masuk SMA Plus di tahun-tahun yang lewat. Nah, misalnya seperti ini. Anak didik kami sekalian, jadi topik-topik pembelajaran yang Pak Guru utarakan tadi itu, sekali lagi, itu adalah hasil analisa kami dari soal-soal ujian yang lewat. Nah, seperti ini tahun 2019, 2020 tahun lalu. Nah, seperti ini kan contoh nomor 1 ini namanya congratulation. Nah, itulah bidang nanti yang mau saya bawakan. Ya, yang ini advertisement. Yang ini juga advertisement. Ini label. Yang ini advertisement. Ya. Nah, yang ini descriptive. Ini teks yang akan dibawakan oleh Ibu Jul. Ini descriptive text, naratif sebagian. Ya. Ini semua teks-teks semua. Ya, ini naratif teks yang akan dibawakan oleh Ibu Jul. Ini juga teks-teksnya. Yang jelas semuanya ini soalnya hampir berapa ini ya? Nah, 50 ya, 50 soal semuanya. Nah, jadi dari semua soal yang ada inilah, dan juga ada perbandingan-perbandingan setelah kami amati di laptop, di internet. Inilah kira-kira topik yang perlu kita persiapkan, ya, topik-topik yang perlu kita bahas. Itu saja. Nanti kami akan membawakan sesuai dengan bidang tugas yang telah kami sepakati. Oke, anak didik kami sekalian, sekarang kita memasuki pembahasan soal. Sesuai dengan bidang tugas saya membawakan salah satu bidangnya adalah congratulation card. Nah, di hadapan Anda sekarang sudah ada kartu ucapan selamat. Ini saya upload dari YouTube untuk soalnya untuk tingkat SMA ini. Congratulations on your success in math test, Budi, Mr. Andi. Ya, dari teks ini kita tahu bahwa siapa yang ditujukan dan siapa pengirimnya. Kartu ucapan selamat ini ditujukan kepada ya tentu jawabannya adalah si Budi. Mengapa? Karena dia sukses dalam ujian matematika. Mr. Andi ya, itu pengirimnya. From the text we know that Budi failed in math test. Mr. Andi is Budi's brother. Budi is the best student in his class. Mr. Andi is Budi's teacher. Dari teks ini kita tahu bahwa Budi ya fail itu artinya gagal. Budi fail in math test. B. Mr. Andi is Budi's brother. Tuan Andi adalah saudaranya si Budi. C. Budi is the best student in his class. Budi adalah siswa terbaik di kelasnya. Ya, Mr. Andi is Budi's teacher. Nah, Tuan Andi adalah gurunya si Budi. Bagaimana menurut anak didik kami? Nomor 1 A itu sudah jelas tidak mungkin. Ya, tidak mungkin seorang yang gagal diberi ucapan selamat. Itu penghinaan ya. Baik, yang kedua atau B, Andi adalah saudaranya si Budi. Nah, tidak ada dasarnya kita mengatakan bahwa Tuan Andi saudaranya si Budi. Ya. Kemudian C, Budi adalah siswa terbaik di kelasnya. Mungkin. D, Tuan Andi adalah gurunya si Budi. Bagaimana menurut anak didik kami? Mana yang paling tepat? Siapa yang menjawab C? Ya, yang menjawab C ada. Yang menjawab D. Baik. Ini namanya soal ini namanya tidak boleh pandang enteng. Hal kecil bisa menjatuhkan. Ingat itu. Kau tidak boleh pandang enteng dengan soal yang sederhana.
Yang C itu mungkin banyak yang memilih C ya. Budi adalah siswa terbaik di kelasnya sehingga dia diberi ucapan selamat. Itu masih salah. Mengapa? Kalau dia siswa terbaik, maka isinya adalah congratulations on your best student in your class. Itu isinya seharusnya. Tetapi ini hanya success in math. Berarti Tuan Andi adalah gurunya si Budi. Nah, itu dia. Itu yang paling tepat. Tuan Andi adalah gurunya si Budi yang mengucapkan selamat karena dia sukses dalam matematika. Memang seorang yang sukses itu belum tentu terbaik di kelasnya. Nah, bisa saja dia sukses matematika, orang lain sukses IPA, IPS, kimia, ya. Nah, orang lain 3 suksesnya, dia hanya 1. Nah, jadi ini yang jawaban yang benar adalah D, ya. Jawaban yang benar adalah D. Anak-anak sekalian, coba perhatikan ini contoh soal nomor 2. Masih di soal yang sama, tetapi model atau jenis pertanyaan yang berbeda. Ya, jadi soalnya tidak perlu kita bahas lagi. Kita cukup langsung membahas jenis pertanyaannya. Congratulations on your success. The underlying word means failure, achievement, job, work. Selamat atas kesuksesanmu. Kata yang digaris bawahi, kata yang digaris bawahi ini adalah kata success. Tulisannya success, ya, tapi tertutup dengan kursor ini ya. Jadi selamat atas kesuksesanmu. Jawaban A itu failure. Failure itu artinya gagal. Sedangkan achievement itu artinya prestasi. Job itu pekerjaan. D, work itu bekerja. Nah, jadi kata yang paling cocok untuk menggantikan kata sukses itu adalah achievement. Jadi jawabannya itu adalah B. Anak didik kami sekalian, perhatikan ini model soal yang ketiga. Lihat di sebelah kanan atas saya ini, ya, di situ masih ada tertulis congratulations, ya. Kita baca isinya. Dear Emily, your hard work and dedication has finally paid off. Heartiest congratulations on your promotion. Keep up the good work. Wish you all the best. Regard, Rose. Jadi ini adalah kartu ucapan selamat, ya, yang dikirimkan oleh siapa? Kepada siapa? Ya, kepada Rose atau kepada Emily. Ya, surat ini ditujukan kepada si Emily, ya, dari si Rose. Isinya adalah your hard work and dedication has finally paid off. Itu artinya kerja kerasmu dan pengabdianmu. Dedication itu artinya pengabdian. Hard work itu bekerja keras. Bekerja keras dan pengabdianmu pada akhirnya terbayar. Yang paid off, paid dari kata pay, ya, pay itu artinya membayar, paid off artinya terbayar. Hardest itu artinya dari hati terdalam, dari hati terdalam, ya, ucapan selamat dari hati terdalam atas promosimu. Keep up the good work, tetaplah terjaga dalam pekerjaan yang baik. Wish you all the best. Ya, berharap kau selalu menjadi yang terbaik. Yang jadi sahabatmu, Rose. Dari tes tersebut kita mengetahui bahwa jawabannya adalah Emily ingin membayar gaji, ya. Salary itu artinya gaji. Emily ingin membayar gaji kepada Rose. Itu tidak mungkin, ya. Kemudian Rose is Emily's mother. Ibunya si Emily. Emily has a good work in promotion. Emily has good position in her company. Dari nomor C itu tadi, Emily adalah, ya, memiliki pekerjaan yang baik, ya, di bidang promosi. Dan D, Emily adalah yang memiliki posisi kedudukan yang baik di perusahaannya. Company itu artinya perusahaan. Nah, dari penjelasan Pak Guru ini, maka terbukalah pikiran kita mana jawaban yang paling tepat. Ya, yang paling tepat adalah jawabannya adalah
adalah C, ya. Dia terbaik dalam pekerjaannya di bidang promosi. Anak didik kami sekalian, ini contoh soal berikutnya, ya. Contoh soal berikutnya, ya, nama yang paling atas ini tu salsa, ya. Tu salsa itu nama orang, ya. Tu salsa. Finally, you did it. Finally, you did it. You have finished your study excellently and accepted by the best senior high school in your city. Your achievement prove that you are the best. Keep your good job. Love, Nanda. Nah, dari sini surat dari ucapan selamat dari si Nanda kepada si Sasa tadi, ya, si Sasa. Dia mengatakan begini, akhirnya kau berhasil juga, ya. You did it itu artinya akhirnya berhasil juga. Akhirnya kau dapat merebutnya, itu sudah dalam itu. Akhirnya kau memperolehnya. You have finished your study excellently. Artinya Anda telah menyelesaikan belajar dengan sempurna, ya, dengan luar biasa hasilnya. And accepted by the best senior high school in your city. Accepted itu artinya diterima, dan diterima sebagai siswa terbaik di tingkat SMA di kotamu. Your achievement prove that you are the best. Artinya prestasimu itu menunjukkan bahwa kau adalah siswa terbaik. Keep your good job. Ya, tetaplah menjadi yang terbaik. Ya, melakukan pekerjaan yang terbaik. Nah, love Nanda. Dari teks tersebut kita tahu bahwa A. Salsa adalah siswa terbaik di kotanya. B. Nanda menyuruh Salsa, ask itu artinya menyuruh, ya. Nanda menyuruh Salsa untuk masuk ke SMA, ya. Kemudian C. Salsa tidak lulus ujian, dan D. Salsa akan belajar, ya, di SMA terbaik. Coba, mari kita jawab. Yang mana jawabannya? A, itu tidak mungkin, ya. Salsa siswa terbaik di kotanya, ya. Kemudian Nanda menyuruh supaya masuk ke SMA, tidak ada perintahnya, tidak ada haknya untuk menyuruh orang, ya. Kemudian Salsa tidak lulus ujian, examination itu ujian, pas itu artinya lulus. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Salsa akan belajar di SMA terbaik. Nah, dari mana pembuktiannya? Dari kata mana? Coba dari teks di atas. Coba dulu Anda buktikan. Buktikan bahwa dia diterima di SMA. Buktikan bahwa dia akan belajar di SMA terbaik. Ya, itu pada kata accepted. Ya, artinya diterima. Nah, accepted diterima berarti dia akan masuk di SMA. Itu jawabannya.